terkait ijarah, kan ijarah itu kan tujuan salah satunya itu untuk memberikan manfaat kan. Tapi bagaimana kalau bukan manfaat yang peroleh, tapi justru menimbulkan madarat? Contohnya gini, kalau kita mau ada acara, contohnya pernikahan, terus kan kita menyewa itu kan sound system ya, untuk apa namanya, biar suaranya terdengar ya kan. Tapi kalau nanti pas di acara itu suaranya terlalu keras, itu kan akan mengganggu warga sekitar. Ini kan bukan memberikan apa namanya manfaat kan gitu dari apa namanya efeknya, ini justru menimbulkan madorot. Nah, apakah akad ijarah ini itu tetap sah walaupun manfaatnya itu menimbulkan dampak yang negatif bagi orang sekitar? Begitu Ustaz. Monggo dijawab. Kami tampung dulu sebentar. Halo, assalamualaikum. Mana suaranya kok udah sepi ya? Sudah selesai Pak? Belum, ada yang bertanya tadi. Oh, masih ada yang bertanya. Jangan lupa dicatat yang bertanya siapa, pertanyaannya apa. Tadi saya nggak bisa catat. Ini baru nyampe kantor nih. Buka komputer dulu. Sambil menunggu ada yang nanggapin dari kelompok yang bertanya, silakan didiskusikan makalahnya. Siapa aja yang tugasnya bertanya ataupun penanya hari ini, dari kelompok mana? Ada nggak orang-orangnya? Halo, yang tugasnya bertanya hari ini siapa aja? Coba suaranya mana? Apa Ustaz? Sepertinya kelompok 4 Ustaz. Iya, kelompok 4. Ada orang-orangnya. Izin menanggapi tentang sambil menunggu tanggapan yang ini, biar waktunya nggak habis. izin Sambil menanggapi. bertanya gitu ya. Tadi siapa yang bertanya? Ustaz Taufan Aziz. Silakan. Oke Ustaz. Saya Ustaz Taufan Aziz. Ini untuk yang bukan bertanya sejauh yang pemahaman ini, untuk status akadnya itu tetap sah karena barangnya halal, manfaatnya jelas, sewanya jelas, waktunya jelas, dan tidak ada unsur dari goror atau penipuan kan. Tapi untuk kayak namanya perilaku kepada sesamanya itu membuat kayak kegaduhan gitu ya Ustaz.
mengganggu tetangga atau volumenya terlalu kencang. Ini termasuk yang kayak akadnya sah tapi dapat dosa aja gitu Set, yang setahu aneh. Jadi akadnya nggak batal Set, untuk penggunaan sound system tersebut. Itu kan yang antum tanya, akadnya tetap sah atau bukan kan Set? Akadnya tetap sah atau enggak kan Set? Iya. Nah, akadnya tetap cuman dapat dosa aja yang menyewanya. Soalnya mengganggu tetangga dan membuat kegaduhan begitu Set. Dari aneh. Oh iya, berarti hukum halal atau haramnya itu ditentukan oleh yang nyewa gitu ya. Nah, Set. Tergantung yang menyewanya apakah digunakan untuk yang kebaikan atau keburukan begitu saja Set. Untuk akadnya tetap sah soalnya jelas. Oke. Nah, Set. Oke, siap Set. Baik. Ron. Afwan Set. Yang lain bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Sebetulnya Ustaz, Nah, Set. ala hasbi Ustaz, sesuai dengan jadwal kelompok 4 dengan bertanya Ustaz. Nah, Set. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana peran akad ijarah, salam, dan istisna dalam mendukung sistem ekonomi syariah di era modern Ustaz? Sebentar kami tampung dulu. Ya Ustaz. Apa bisa diulangi pertanyaan Set? Ya Ustaz. Bagaimana peran akad ijarah, salam, dan istisna dalam mendukung sistem ekonomi syariah di era modern ini? Nah, Set. Syukran, Set. Ya, syukur jazakallahu khairan. Ini untuk jawabannya bisa dibahas satu-satu dari mulai ijarah dulu yang Anda jawab. Untuk mendukung ekonomi kan Ustaz Hasbi. Iya Ustaz. Untuk mendorong ekonomi di Indonesia kan. Iya Ustaz. Untuk Ekonomi syariah Ustaz. kita bahas satu-satu dulu dari ijarah. Di ijarah itu dapat mendorong produktivitas tanpa beban utang. Misalnya kayak meningkatkan akses alat produksi seperti UMKM yang tidak mampu membeli membeli alat dan bahan yang mahal gitu misalkan. Itu kan ijarah kan sewa menyewa, jadi meringankan bagi usaha menengah UMKM lah intinya. Terus kemudian yang dari ijarah juga mengurangi praktik pembiayaan yang tidak sehat. Ijarah memaksa transaksi
investasi berbasis aset nyata, bukan spekulasi. Contohnya seperti bukan contoh sih, ini cocok untuk struktur ekonomi Indonesia yang dominan sektor real dan UMKM. Terus yang ketiga, mendorong literasi dan disiplin kontrak. Mengajarkan tanggung jawab, perawatan, transparansi manfaat, dan keadilan dalam sewa menyewa. Terus kemudian yang di Salam itu menghidupkan pertanian dan mengurangi ketergantungan. Nah, di sini Akad Salam punya peran yang paling krusial, itu menyediakan modal di muka untuk petani, seperti membeli bibit dulu, pupuk, sewa lahan tanpa harus meminjam dengan bunga yang tidak adil. Terus yang istisna, mendukung industri manufaktur dan infrastruktur. Jadi dalam istisna ini tuh Indonesia bisa membangun bisa mendorong sektor konstruksi dan manufaktur lah intinya kalau istisna. Kalau Salam kan tadi sewa menyewa untuk kayak petani gitu-gitu. Kalau yang istisna bisa mendukung industri manufaktur dan infrastruktur di Indonesia. Itu sih intinya. Afan kalau berbelit-belit. Nggak usah, insyaallah juga. Nggak usah, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ya belum terlalu jelas. Yang lain bisa membantu dari kelompok aneh. Jangan aneh terus. Fadhol Ustaz. Rifki Mufti, Ustaz Sodikin, sama Ustaz Sidki. Jika ada yang bertanya lagi, tafadhol, nggak apa-apa. Pani yang bertanya Ustaz. Ustaz. Mengapa akad salam lebih banyak digunakan pada sektor pertanian dan komoditas, Ustaz? Mengapa? Akad salam lebih banyak digunakan pada sektor pertanian dan komoditas, Ustaz? Boleh diulang Ustaz pertanyaannya? Mengapa akad salam lebih banyak digunakan pada sektor pertanian dan komoditas? Bisa dijawab Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Ana izin membantu menjawabnya Ustaz. Tolong dibantu jika ada kurangnya Ustaz. Karena karakter akad salam
ini sangat cocok dengan kondisi mereka. Penjelasannya yaitu di sektor pertanian, petani membutuhkan modal di awal. Karena kan pembeli membayar penuh dalam akad salam, pembeli membayar penuh di awal. Sementara barang hasil panen baru diserahkan nanti. Petani dan komunikasi pertanian sangat terbantu karena yang pertama yaitu mereka butuh uang untuk penanaman, pembelian pupuk, bibit, dan biaya kerja. Kedua, mereka belum punya hasil panen untuk dijual. Penting-penting kumpulin. Penjelasan yang kedua yaitu jenis barang cocok untuk salam. Yang ketiga, risiko produksi lebih kecil untuk pembelian. Yang keempat, tradisi jual beli hasil panen sebelum panen. Yang kelima, mengurangi tergantungan petani pada orang lain. Simpulannya yaitu akad salam sering digunakan di sektor pertanian dan komunikasi karena petani butuh modal di awal. Komunitas pertanian cocok dengan syarat-syarat salam, risiko mudahnya diprediksi sesuai dengan tradisi masyarakat. Biasaannya petani menghindari darinya riba. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Sama bisa tidak melakukan. Kalau sudah jelas Ustaz dari pemaparannya jelas. Apa Ustaz sedikit untuk menguatkan Ustaz? Apa ada pernah terjadi salam pada zaman Rasulullah Ustaz? Apa salam ini pernah terjadi pada masa zaman Rasulullah? Oh, apa akad salam yang pernah terjadi di zaman Rasulullah? Nah, Ustaz, tambahannya Ustaz. Oh, jenis akad salam yang digunakan Rasul pada zaman Rasulullah kayak jual dalam salam dalam kurma, Zat, yang paling sering dilakukan di zaman Rasulullah. Kemudian yang kedua itu akad salam gandum, terus buah-buahan sama kain, kulit, gitu-gitu, Zat. Antum nanya barangnya kan, Zat? Nah, barang seperti contoh nanti. Ya, barangnya itu kurma, bisa kurma, itu
itu kurma itu yang paling sering. Yang kedua itu gandum, terus buah-buahan atau buah-buahan, terus sama kain kulit sama peralatan kayak peralatan dapur atau peralatan perang gitu-gitu Ustaz. Masya Allah. Ustaz. Nah, betul. Tadi penanya sebelumnya udah jelas belum tadi menurut antum? Siapa tadi yang nanya tentang lupa kan? Ada yang nanya lagi nggak? Kalau ada kita tutup presentasi kali ini. Ada. Oh ada, oke, tafadhol. Terdengar suaranya ya? Apa? Terdengar suaranya ya? Kedengar tapi kayak agak mendem gitu, jadi kayak mendem lah intinya. Sekarang sudah terdengar, Zat? Nah, ada. Jelas. Udah jelas. Pembahasan tentang akad salam, Ustaz. Tadi di syarat itu disebutkan waktu penyerahan harus ditentukan dengan jelas. Nah, pertanyaannya sekarang itu kan ada Shopee itu. Ketika kita pesan kan sudah jelas kapan waktu pengiriman, waktu datangnya sudah jelas. Tapi gimana hukumnya kalau barangnya itu datangnya itu tidak datang dengan waktu yang tepat, Ustaz, melebihi batas pengiriman tadi. Itu hukum akadnya bagaimana, Ustaz? Dari akad apa tadi, salam ya? Iya, akad salam. Dalam syarat tadi disebutkan waktu penyerahan harus Yang e-commerce gitu ya? Nah, Ustaz. Sebentar, Ustaz. Bisa diulang lagi, Ustaz? Kalau cepat tadi Ya. pertanyaannya. Pertanyaannya seperti Ustaz. Jadi disebutkan syarat akad salam itu ada waktu penyerahan harus ditentukan dengan jelas. Nah, sekarang itu kan ada, misal kita beli di Shopee itu ada memang sudah ditentukan waktunya sudah jelas dari tanggal sekian sampai sekian barang akan datang. Nah, ketika barang itu tidak datang pada waktu yang ditentukan tadi, itu bagaimana hukum akadnya, Ustaz? Seperti itu. Malam, Ustaz. Sebentar, Ustaz. Kami tampung lagi. Yang antum tanya itu apakah akadnya batal kan, Ustaz? Nah, Ustaz, itu akadnya tetap sah atau batal atau gimana? Yang sejauh yang dicari, kalau kita membeli barang online yang sudah ditentukan estimasi pengirimannya, tapi barangnya tidak sesuai dengan waktu, akadnya itu nggak otomatis batal ya, Ustaz, dalam kaidah fikih gitu. Tapi itu adalah pelanggaran syariat, bukan pembatal akad. Pembeli punya hak untuk memilih boleh membatalkan atau enggak kan di situ. Untuk marketplace sendiri, Shopee bahkan menahan dana sampai barang diterima sehingga hak pembeli tetap terjaga, jadi status hukumnya tetap sah. Hanya kewajiban penjual tidak terpenuhi tepat waktu, itu aja, Ustaz. Jadi akadnya tetap sah, tapi kewajiban penjualnya tidak terpenuhi tepat waktu, salah estimasinya tidak sesuai kan, Ustaz. Misalkan 3 hari tiba-tiba 4 hari gitu ya, Ustaz. Nah, itu berdosa apa enggak saja? Penjual atau kurirnya saja yang berdosa ya? Oh, itu kurirnya berarti, bukan penjual. Soalnya kan penjual kita ngirimnya ke kurir, ke kayak JNE atau JNT atau apalah. Nah itu
estimasi kan itu namanya, estimasi itu kayak perkiraan kan, estimasi. Iya, iya. Nah itu nggak dapat dosa sih, jadi kayak cuman tidak terpenuhi haknya aja pembelinya. Jadi yang dosa itu nggak tahu juga sih yang dosa siapa kan. Kita nggak berhak untuk ngomong dosa apa enggak. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz. Aneh. Oh iya tuh Ustaz. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kampung Izin bertanya, Ustaz. Cukup, Ustaz. Cukup ya. Oh, cukup. Udah berbusa menurut aneh. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang ini ya, tidak ada yang memberikan masukan terkait dengan makalah itu ya. Saya lihat ada beberapa, silakan dipelajari lagi teman-teman pemakalah, nanti pas Abdal, diminta bagian untuk yang kritik revisinya, atau bagaimana kami silakan direvisi ya. Oke, di sini saya ingin bertanya dulu sebelum persesi. Ustadz Sodikin, ada Ustadz Sodikin? Ada Ustaz. Apa peran antum di makalah, penulisan makalah? Membantu memberikan Hah? materi Enggak, penulisan. Ini suaranya putus-putus karena jaringan saya atau gimana ya? jaringan anak mungkin Ustaz. Enggak, ini di penulisan bukan di presentasi ya. Beda ya. Ketika nulis makalah apa perannya antum? Bantu memberikan materi bab salam Ustaz. Oh, mencari materi gitu ya, Nah Ustaz. mencari materi bab salam. Oke. Terus selanjutnya di presentasi, ketika presentasi apa perannya? Mempresentasikan bab salam sama istina dari Ustaz. Presentasi ya? Nah Ustaz. Iya. Nah, iya Ustaz. Antum presentasi tadi. Nah Ustaz. Halo? Ya Ustaz. Suaranya putus-putus jadi enggak ini. Presentasi bab salam juga Ustaz. Sama Oke, presentasi. Terus selanjutnya selain itu apa lagi? Tadi ikut menjawab atau merespon gitu? Enggak? membantu menjawab juga Ustaz. Aduh, suaranya susah ini, putus-putus. Membantu menjawab juga Ustaz. Bantu jawab juga. Oke. Merespon, menanya. Oke, terus yang di bawahnya Ustadz Muhammad As-Siddiq. Apa perannya dalam penulisan makalah? Ada nggak orangnya ini? Muhammad As-Siddiq nih. katanya lagi ini lagi apa namanya, lagi nguji anak-anak. Nah, Afan Ustadz Muhammad As-Siddiq itu kan dari MTS Majamilah Rahman. Beliau sekarang lagi sedang menguji santri-santri yang sedang ujian tahfidz Ustadz. Beliau sedang menyimak Ustadz Barakallahu Fik. Berarti izin berarti. Ya untuk Kalau itu Izin Ustadz, atau nggak ada sih. izin atau menyimak? Coba kalau dari beliau Ustadz itu belum ada keterangan, belum masuknya entah izin atau apa, nanti ya mungkin beliau nanti yang ini yang konfirmasi ke Ustadz Barakallahu Fik. Oke. Apa teman-teman yang sesama kelompok perannya apa dalam makalah? Ngirim materi tentang apa namanya, istisna kalau nggak salah. Oke, mencari materi. Tentang istisna. Oke, terus selanjutnya di bawahnya yang nama ketiga Ustadz Rifki Mufti.
apa perannya dalam penulisan makalah? Nah, Ustaz, dalam memberi ini materi Mana? izarah. Mencarikan materi tentang ijarah. Nah, Ustaz. Oke. Selain itu, di saat presentasi apa tadi? Anak presentasi tentang ijarah, Ustaz. Oh, presentasi juga. Nah, Ustaz. Oke. Terus ada lagi selain presentasi? Merespon atau jadi MC atau jadi pencatat penulis pertanyaan dan masukan? Iya, Ustaz. Cukup. Oke, terus di bawahnya lagi bintang Akila. Hadir. Apa nih perannya dalam penulisan makalah? Bikin makalah, bikin pembukaan, penutupan. Pokoknya intinya kalau untuk penulisan makalah ini nulis semua materinya dari mereka gitu. Tinggal antum yang Tapi gabungkan. ada yang tambahin juga dari materi yang mereka kirim gitu. Oke. Misalkan kayak harddisk gitu-gitulah. Oke, taib. Terus selain itu? Tadi MC jawab pertanyaan, baca pembukaan, MC. sama nulis ini ada catatannya tadi lumayan. Oke. Tanya. Sama jawab 3 pertanyaan kalau nggak salah. Oke, taib. Bikin makalah, ya mengedit makalah yang akan dipresentasikan. Berarti di finalnya di antum ya? Ya, sama bikin PPT-nya juga tadi. Oke. Ya mereka gampang bacanya daripada baca makalah semua. Oke, taib. Selanjutnya ini yang tadi yang bertanya dari kelompok 4, kelompok 3 apa kelompok 4 ya? Kelompok 3 kalau nggak salah ini. Kelompok 4 sih. Ustadz Hasbi, mana Ustadz Hasbi? Tadi ya, bertanya ya tadi ya? Ya Ustaz, Ana bertanya tadi Ustaz. Oke, terus Ustadz Muhammad Salim? Iya. Hadir nggak sekarang? Hari ini? Beliau ini saat tadi Ana dia izin lagi di perjalanan Ustaz tanya. Hadir Ustaz Salim. Nah tadi bertanya apa enggak? Saya tadi diwakilin sama Ustaz. Jadi berarti tidak hadir bertanya tadi ya? Saya diwakilin Tapi sama antum- Ustaz tadi. Tapi antum nyimak ya, nyimak pemakalah Ya, Ustaz. tapi belum sempat bertanya. Mas tadi masih di jalan Ustaz. Oke, Ustadz Hasbi Iya Ustaz. sama Ustadz Muhammad Salim sudah baca makalahnya yang dikirim itu enggak? Sudah Ustaz, makanya bertanya tadi Ustaz. Oke, kalau Ustadz Muhammad Salim? Baru lihat ini Ustaz. Baru awal-awal Ustaz. Belum dibaca Masih di semua. jalan, Ustaz. Ustaz. Terus yang di bawahnya Ustadz Ismail tadi bertanya enggak? Ustaz, Tadi antum bertanya enggak? belum Ustaz. Sudah baca belum makalahnya? Baru awal Ustaz. Hah? Baru di awal-awal Ustaz. Oke, hadir tapi enggak bertanya. Makalahnya baru dibaca di awal-awal. Berarti nilainya sudah di atas semua. Iya, silakan dibaca semua ya. Itu kewajiban
bagi yang bertanya itu. Semuanya juga wajib bertanya, tapi semuanya wajib membaca itu makalahnya. Jangan hanya pemakalah dan dosen saja yang membaca, tapi semua mahasiswa wajib membaca. Kemudian petugas yang bertanya wajib hadir dan bertanya, minimal kasih masukan gitu ya. Karena banyak sekali saya rasa banyak sekali ininya ya, keliru ataupun pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan. Kalau diam saja itu tandanya nggak ada gairah hidup atau nggak ada inisiatif untuk belajar dan tidak mau aktif. Oke. Selanjutnya untuk pemakalah, jangan lupa di-upload di link yang sudah saya share. Itu akan ada nilai juga. Kalau nggak di-upload ya otomatis nanti mengurangi nilai antum. Sebelum Ana menutup link tersebut, kalau sudah ditutup ya Ana nggak bisa diisi lagi nanti. Nanti link ada di grup yang saya sematkan kalau tidak salah, udah lama sih setelah kelompok 1 kalau salah. Dan saya lihat di sini baru ada beberapa yang mengirim apa istilahnya, mengirim makalahnya. Kelompok-kelompok selanjutnya itu belum pada mengirim makalah. Ini saya baca dulu yang sudah mengirim. Ustadz Abdullah Hammam dari kelompok 1 kalau nggak salah ini sudah mengirim. Kemudian dari kelompok 2 kalau tidak salah ini Ustadz Rinto. Kemudian kelompok selanjutnya Ustadz Safrul ada dengan kawan-kawannya. Terus selanjutnya ada Ustadz Afan Ustadz, Ana sama Ustadz Hamam itu satu kelompok Ustadz. Jadi Ana kelompok 1. Sama aja Ustadz. Oh gitu, tapi dikirim ya 2 kali ya. Yang kedua itu sepertinya revisi karena sebelumnya itu ada penambahan dari Ustadz gitu. Jadi ada sedikit revisi Ustadz. Oh, untuk revisinya bukan di sini ya dikirim ya, tapi nanti ada di akhir perkuliahan kita sebelum UAS biasanya gitu. Kalau yang link yang pertama yang di grup itu hanya untuk mengirim makalah sebelum dipresentasi gitu ya. Berarti yang antum kirim yang kedua ini Ana hapus saja ya. Oke, jadi kita simpan yang pertama aja. Demikian juga Ustadz Rinto juga ada 2 ini yang kirim. Ustadz kelompok 5 juga, Ustadz Tobi sama Ustadz Abdurrahman ini udah kirim. Cuman salah satunya kita hapus yang kedua. Yang pertama saja yang kita simpan sebagai perbandingan antara makalah yang sebelum direvisi dengan setelah direvisi. Oke, terus ada lagi dari kelompok berapa ini? Dari Ustadz Akmal Arif, kelompok berapa ini? Kelompok 5. Oh, sama dengan Ustadz Tobi berarti ya? Tidak Ustadz. Hah? Iya. Karena satu kelompoknya sama Ustadz Ahmad, sama Ustadz Galang, sama Ustadz Habib. Kalau Ustadz Tobi itu kelompok berapa Ustadz Tobi? Kurang tahu Ustadz. Oh, bukan kelompok 5 ya? Oke. Antum kelompok 5 berarti sama kayak Ustadz Abdurrahman ya? Bukan juga Ustadz. Beda Ustadz, beda. Kalau Ustadz Abdurrahman Beda. kelompok berapa? Saya kelompok sebelumnya Ustadz Akmal Ustadz. Sebelumnya Ustadz Akmal. Oh, Afan Ustadz, anak kelompok 6. Oh, Ustadz Akmal kelompok 6, berarti Ustadz Abdurrahman ini kelompok 5 gitu ya? Nah. Oke. Sama Ustadz Taufan Aziz ini sudah kirim kelompok 7 ya? Oke, seperti itu baru ada 7 kelompok yang kirim ya, sampai kelompok 7. Oke, seperti itu
silakan dikirim yang kelompok hari ini. Kirimnya jangan PDF aja ya. Apa sih namanya? Link Word dengan link PDF. Itu antum masukin link apa ya, file Word dengan PDF-nya di dalam Google Drive. Kemudian ambil link Google Drive-nya, lalu dipastikan ke link untuk mengumpulkan tugas ini. Seperti itu caranya. Jadi tidak mengirim PDF-nya satu-satu. Oke, sekian. Nah, sekarang kita lanjut ke presensi dulu ya, biar nggak telat keluar. Silakan yang namanya dipanggil langsung